Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Endang Juliana dengan NIM A1D11709 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Nah, hari ini aku akan menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yuk kita lihat videonya. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP ini adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih dalam pembelajaran. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar atau KD. Fungsi utama dari adanya RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini adalah mendorong agar pendidik atau guru itu lebih siap untuk melaksanaan pembelajaran atau siap untuk melaksanakan. Mendorong pendidik untuk agar lebih siap dalam pelaksanaan pembelajaran. Sehingga jika RPP itu telah disusun sebelum pelaksanaan dari pembelajaran itu, maka guru itu akan lebih tahu langkah-langkah dalam pembelajarannya itu tanpa kebingungan yang mana yang duluan, yang mana materi yang akan saya ajarkan, dan lain sebagainya. Karena di dalam RPP itu sendiri, itu mencakup semua kegiatan pembelajaran pada satu hari itu. Jadi, seperti sebuah pedoman seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran pada hari itu. Banyak kasus yang ditemukan bahwa banyak sekali guru-guru yang masih belum mengajar masih belum berpegang pada RPP, dan itu merupakan sebuah langkah yang kurang tepat karena memang RPP ini lebih baik dibuat sebagai sebuah pedoman kita dalam mengajar dalam satu hari. Maka pembelajaran yang akan kita lakukan itu akan bersifat berstruktur gitu, jadi enggak kesana kemari. RPP yang ada pada kurikulum 2013 itu pada saat ini, pada tahun 2020 itu masih berlaku ada dua bentuk RPP. Yang pertama saya bisa sebut ini sebagai RPP model lama, yang kedua adalah RPP model baru. RPP model lama ini bentuknya lebih panjang atau memang dijabarkan satu persatu. Nah, kalau misalnya di RPP model baru atau kita bisa disebut dengan RPP inspiratif atau RPP 2020 satu lembar. Nah, di situ ada beberapa bagian dari RPP lama yang ditiadakan pada RPP satu lembar ini. Baik, saya akan memaparkan perbedaan antara komponen model lama atau RPP model lama dengan komponen RPP satu lembar atau model RPP terbaru saat ini. Nah, kalau misalnya RPP yang lama itu terdiri dari komponen-komponen seperti identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kompetensi dasar, Nah, yang pertama itu adalah identitas sekolah, lalu identitas mata pelajaran, terus kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, lalu kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian. Itu untuk model dari RPP yang lama. Kalau untuk model RPP yang baru atau RPP satu lembar itu hanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran yang terdiri seperti biasa dari kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Lalu yang ketiga adalah penilaian. Jadi cukup 3. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian.
Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh dari RPP, yaitu RPP yang model lama dan juga RPP model baru. Kita cek. Baiklah, kita lanjut ke contoh yang berikutnya, yaitu RPP dengan model terbaru, yaitu RPP 1 lembar atau RPP 2020. Nah, di sini tersedia RPP yang saya buat sendiri. Di sini bagian-bagiannya akan saya jelaskan dan saya sebutkan. Di sini pertama adalah identitas sekolah dan identitas pelajarannya, yaitu satuan pendidikannya SD negeri berapa atau SDIT atau AMIN dan lain sebagainya. Terus kelas atau semesternya, di sini RPP yang saya buat adalah kelas 3 semester 1, di mana tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3 pertumbuhan hewan. Muatan terpadu yang tersedia pada RPP ini atau yang tersedia pada tema dan subtema serta pembelajaran ini adalah bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Pembelajarannya adalah pembelajaran pertama dengan alokasi waktu 1 hari. Nah, di sini bagian yang pertama akan kita temui yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ya sesuai dengan KD dan indikator yang telah kita tentukan. Di sini bukan berarti kita tidak menentukan indikator atau indikator pencapaian kompetensi dari KD yang tersedia, tetapi kita tetap mencari atau merumuskan indikator berdasarkan KD, namun tidak disertakan pada lampiran atau tidak disertakan pada lembar RPP itu sendiri. Yang disertakan adalah tujuan pembelajarannya. Di sini ada tujuannya, lalu langsung masuk ke kegiatan pembelajarannya. Berarti terlihat bukan perbedaan antara RPP model lama dengan RPP model terbaru yaitu yang 2020 ini. Di sini sama seperti RPP biasanya, kegiatan pembelajaran itu terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Setelah kegiatan pembelajaran atau bagian B, kita pergi ke bagian C, yaitu langsung ke penilaian. Penilaian di sini bersifat lebih rinci dan juga lebih detail dari yang biasanya, karena memang mencakup seluruh aspek-aspek penilaian yang bahkan detail atau rambu-rambunya itu disertakan di sini. Seperti ini. Lalu perbedaannya di sini diberikan keterangan yang jelas, misalnya penilaian keterampilan ini di bagian A, rubrik menulis tahapan perkembangan ayam dan pertanyaan lainnya. Nah, di sini langsung dikasih tahu bentuk penilaiannya itu bentuknya seperti apa, instrumen penilaiannya itu berupa apa, dan pada KD berapa atau KD mana yang akan dinilai. Instrumen penilaian yang ada pada KD berapa. Jadi terlihat sangat jelas di sini. KD berapa, seperti itu. Lalu di bawahnya kita berikan lampiran berupa lembar kerja peserta didik yang merupakan lembar kerja yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik untuk diselesaikan. Seperti ini. Dan yang terakhir ada keterangan mengetahui kepala sekolah dan juga guru kelas. Yaitu merupakan salah satu contoh RPP 1 lembar atau RPP 2020. Sekarang kita masuk ke contoh dari RPP model lama. Di sini RPP yang ada sebelum RPP 1 lembar atau RPP 2020. Jadi di sini bentuknya sangat berbeda dengan RPP model yang terbaru. Di sini kita lihat bagian-bagiannya itu seperti identitas sekolah, identitas
pelajaran, lalu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Jadi kan yang waktu di RPP yang terbaru atau RPP 2020, jadi pada RPP yang terbaru atau 2020 atau RPP 1 lembar itu tidak ada disertakan KI dan KD-nya serta indikatornya, langsung ke tujuan pembelajaran. Tapi kalau yang di sini ada tujuan pembelajaran, lalu ada materi pelajarannya apa, metode pembelajarannya seperti apa, lalu kegiatan pembelajarannya. Untuk kegiatan pembelajarannya itu sama saja, terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pembuka, inti, dan penutup. Dan ada sumber serta media pembelajaran, juga ada penilaian proses dan hasil belajar di sini. Seperti itu. Jadi perbedaannya kalau misalnya di yang RPP yang terbaru itu hanya 3 bentuk atau 3 komponen, yaitu tujuan, kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian. Kalau di RPP model lama itu ada KI, ada KD, ada indikator, ada sumber pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada media pembelajaran, ada materi pembelajaran, dan lain sebagainya. Jadi letak perbedaannya itu di situ. Demikianlah penjelasan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP beserta dengan contoh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.